kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai desain sistem. Sebelumnya, saya Rahmadila Faradita, NIM 242100006 dari Program Pendidikan Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Nah, apa itu desain sistem? Definisi desain sendiri itu adalah merancang, sementara sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Desain sistem berarti dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Desain sistem juga berarti merancang kumpulan komponen yang dapat digunakan berulang, memiliki standar yang jelas, dan dapat digunakan untuk merakit banyak halaman dalam device yang berbeda-beda sekaligus. Juga merupakan sebuah kumpulan komponen desain yang dapat digunakan kembali dan mempunyai aturan yang jelas sehingga dapat dirangkai menjadi sebuah produk. Desain sistem dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan khusus dari bisnis atau organisasi melalui rekayasa sistem yang koheren dan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pengertian desain sistem menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut John Birch dan Gary Gradnisky dalam buku Analisa dan Desain. Sistem informasi pendekatan terstruktur adalah desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain sistem adalah tahapan berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan dengan menyatukan beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk sebuah sistem. Yang kedua adalah menurut Yafri de Mahyuzir. Dalam bukunya Pengolahan Data menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan pada proses desain sistem, yakni yang pertama menganalisa masalah dari pemakai atau user. Sasarannya adalah mendapatkan pengertian yang mendalam tentang kebutuhan-kebutuhan pemakai. Yang kedua, studi kelayakan, membandingkan alternatif-alternatif pemecahan masalah untuk menentukan jalan keluar yang paling tepat. Yang ketiga adalah rancang sistem, membuat usulan pemecahan masalah secara logika. Yang keempat adalah detail desain, melakukan desain sistem pemecahan masalah secara terperinci. Yang kelima penerapannya, yaitu memindahkan logika program yang telah dibuat dalam bahasa yang dipilih, menguji program, menguji data, dan outputnya. Yang keenam, pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan. Selanjutnya adalah tujuan dari desain sistem. Tujuan dari desain sistem itu sendiri yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Tujuannya lebih condong pada desain sistem yang terinci, yaitu pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap untuk nantinya digunakan pada pembuatan program komputernya. Yang ketiga, menyediakan data dan informasi rinci yang cukup tentang sistem dan elemen sistemnya untuk memungkinkan implementasi yang konsisten dengan entitas arsitektur atau arsitektur entity, seperti yang didefinisikan dalam model dan tampilan arsitektur sistem. Selanjutnya adalah jenis desain sistem. Jenis desain sistem itu ada 4. Yang pertama adalah logical design, yang kedua physical design, yang ketiga architectural design, dan yang keempat adalah detail design. Nah, yang pertama adalah logical design atau desain logis. Merupakan representasi abstrak dari aliran data, input, dan output dari sistem. Logical design menjelaskan sumber, tujuan, penyimpanan data,
dan aliran data semua dalam proses yang memenuhi kebutuhan user atau pengguna. Selanjutnya adalah physical design atau desain fisik. Dalam jenis desain ini, proses input dan output aktual dari sistem terkait dengan desain fisik. Kriteria utama jenis sistem desain physical design adalah mengelola bagaimana data diverifikasi, diproses, dan ditampilkan sebagai hasilnya. Pada dasarnya berkisar pada desain interface atau terbuka, proses desain atau desain proses, dan user data design atau desain data pengguna. Desain fisik atau physical design terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan media input dan output, merancang database dan menentukan prosedur pencadangan. Yang kedua, perencanaan implementasi sistem. Yang ketiga, merancang rencana pengujian dan implementasinya serta menentukan perangkat keras dan perangkat lunak baru. Yang keempat, memperbarui biaya, manfaat, tanggal konversi, dan limit atau batasan sistem. Jenis yang ketiga adalah architectural design atau desain arsitektur. Disebut juga desain tingkat tinggi atau high level design yang menekankan pada desain arsitektur sistem. Desain arsitektur ini adalah desain yang menjelaskan sifat dan akar dari sistem. Selanjutnya adalah detail design atau desain rinci. Detail design ini merupakan tipe sistem desain yang mengikuti desain arsitektur dan berfokus atau menekankan pengembangan setiap modul. Selanjutnya adalah struktur desain sistem. Struktur desain sistem yang banyak dikenal umum adalah atomic design. Atomic adalah merancang desain sistem dari elemen terkecil hingga membentuk komponen yang mudah digunakan berulang. Berikut strukturnya. Yang pertama adalah atom. Atom terdiri dari tipografi, warna, gambar, dan ukuran. Selanjutnya adalah molekul. Molekul terdiri dari tombol, form, separator, dan drop-down. Organism terdiri dari navigasi, header, list, dan drop-down. Template adalah satu bentuk halaman yang bisa digunakan berulang. Selanjutnya adalah page, merupakan sebuah halaman. Page ini merupakan sistem atau gambar yang sudah jadi. Selanjutnya adalah prinsip dasar desain sistem. Yang pertama ada clarity, kejelasan konten adalah segalanya. Dan maka dari itu jangan membuat desain rusak hanya karena konten yang tidak jelas. Yang kedua adalah konsistensi. Desain satu halaman harus konsisten satu sama lainnya. Ini meliputi setiap atom dan molekul yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah flexibility. Membuat desain sebagus mungkin jika dilihat dalam setiap kondisi. Yang keempat, familiarity. Memudahkan user atau pembaca untuk menilai atau mengetahui icon-icon dan gambar tertentu sebagai representasi dari apa yang disampaikan. Yang kelima, efisiensi. Membuang apapun yang tidak perlu termasuk gambar dan konten. Ada tempat tersendiri untuk bebas berekspresi dalam mengaplikasikan gambar. Contohnya halaman Lost Connection, Onboarding, Splash Screen, Hero Image, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam desain sistem. Yang pertama adalah tahap perencanaan, meliputi mendefinisikan masalah, sistem yang berjalan, dan sistem yang diusulkan. Selanjutnya menentukan tujuan sistem, mengidentifikasikan kendala sistem, membuat studi kelayakan, lalu keputusan ditolak atau diterima. Yang kedua adalah tahap analisis, meliputi membuat struktur organisasi, mendefinisikan kebutuhan informasi, dan mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang ketiga adalah tahap desain, meliputi menyiapkan rancangan, membuat konteks diagram, membuat DFD, membuat IOFC, membuat IRD, merancang kamus data, membuat flowchart, merancang file termasuk master, input, proses, dan temporary, merancang dialog input, merancang dialog output, dan menyiapkan konfigurasi sistem. Yang keempat adalah tahap penerapan, meliputi menyiapkan hardware dan software, implementasi pemrograman, testing, dan cutover.
Yang kelima adalah tahap penggunaan, meliputi audit sistem dan memelihara sistem. Selanjutnya adalah contoh desain sistem. Di sini saya menggunakan contoh desain sistem proses penjualan online. Nah, proses penjualan online itu sendiri adalah proses menjual produk secara online dengan memanfaatkan e-commerce tanpa mengeluarkan biaya besar, juga menghemat waktu dalam melakukan proses jual beli. Di dalam proses penjualan online yang pasti terdapat customer, lalu si penjual itu sendiri, dan manajer. Customer atau pelanggan adalah orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk dari suatu toko. Yang pertama, yakni customer atau pelanggan menginput data untuk melakukan pemesanan. Setelah menginput data, sistem akan meminta verifikasi email dari si pengguna atau user. Setelah si customer atau si pelanggannya memverifikasi email, maka terjadilah pre-order atau pemesanan. Dengan begitu, maka terjadilah proses penjualan online. Dengan terjadinya proses penjualan online, otomatis semua data penjualan akan terinput ke sistem. Nah, setelah itu, sistem atau si penjualnya itu akan melaporkan ke manajer. Dalam hal ini, manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran itu sendiri adalah orang yang merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan proses penjualan atau pemasaran. Antara lain melihat permintaan untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya presentasikan. Desain sistem berarti merancang kumpulan komponen yang dapat digunakan berulang, memiliki standar yang jelas, dan dapat digunakan untuk merakit banyak halaman dalam device yang berbeda-beda sekaligus. Tujuan dari desain sistem itu sendiri yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap pada pemrogram komputer dan ahli-ahli lainnya yang terlibat. Yang ketiga, menyediakan data dan informasi rinci yang cukup tentang sistem dan elemen sistem. Nah, jenis desain sistem itu ada 4. Yang pertama adalah logical design atau desain logis. Yang kedua adalah physical design atau desain fisik. Yang ketiga, architectural design atau desain arsitektur. Dan yang keempat adalah detail design atau desain rinci. Selanjutnya adalah prinsip dasar desain sistem. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Konten harus jelas. Yang kedua adalah konsistensi atau konsisten. Desain satu halaman harus konsisten. Yang ketiga adalah flexibility atau fleksibilitas. Membuat desain sebagus mungkin jika dilihat dalam setiap kondisi. Yang keempat, familiarity atau familiaritas. Memudahkan user mengetahui icon-icon dan gambar sebagai representasi dari apa yang disampaikan. Yang kelima adalah efisiensi atau efisien, menampilkan konten yang efisien. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam desain sistem. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap analisis, yang ketiga adalah tahap desain, yang keempat adalah tahap penerapan, dan yang kelima adalah tahap penggunaan. Nah, selanjutnya adalah struktur desain sistem. Struktur desain sistem yang paling dikenal umum adalah atomic design. Atomic adalah merancang desain sistem dari elemen terkecil hingga membentuk komponen yang mudah digunakan berulang. Nah, struktur atomic design itu terdiri dari atom, molekul, organisme, template, dan page. Atom terdiri dari tipografi, warna, gambar, dan ukuran. Molekul terdiri dari tombol, form, separator, dan drop-down. Organisme terdiri dari navigasi, header, list, dan drop-down. Template terdiri dari template itu sendiri yang merupakan satu bentuk halaman yang bisa digunakan berulang. Page itu
itu merupakan sebuah halaman, yang mana hasil akhir dari atomic design. Selanjutnya adalah contoh desain sistem. Di sini saya menggunakan desain sistem proses penjualan online sebagai contohnya. Di mana proses penjualan online itu sendiri terdiri dari customer atau pelanggan yang memesan, si penjual atau penyedia barang, dan manajer. Yang mana semua data dari proses penjualan online tersebut akan dilaporkan ke manajer setelah semua prosesnya selesai. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan keuntungan dari desain sistem itu sendiri. Yang pertama adalah menjaga konsistensi, yang kedua mudah digunakan oleh beberapa desainer sekaligus, yang ketiga mudah diaplikasikan ke semua device, yang keempat mempercepat pembuatan, dan yang kelima adalah mudah diupdate. Sekian presentasi dan simpulan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.